Budak tuh ada spek-speknya ya, kalau di pasar budak enak. Ini budak untuk belajar bahasa asing. Wah, itu. Ya, budak. Ada lagi budak, ini budak punya bakat nyanyi ya. Jadi kan seperti itu. Memang untuk menyanyi saja dibeli budak. Ya, ini budak untuk belajar matematika. Ya, matematika India dulu kan juga terdepan dengan Persia. Itu makanya kita katakan ini hampir mirip statusnya dengan istri, mirip dengan istri. Tidak kita katakan 100% mirip ya. Tidak kita katakan 100% mirip. Iya, kalau budak perempuan jadi mustauladah, ya seperti itu hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Kemudian barangkali ini kajian kita terakhir ya, atau pertemuan selanjutnya kajian terakhir. Khatam kitab. Ya, kan habis kitab. Ya beda. Berhalaman lagi kalau di itu. Berhalaman lagi itu pada itu. 4 halaman boleh paling ya. 4 lembar. Hah? 8 halaman ya. Itulah. Tidak banyak kajian kita lagi, dan ini juga kajian budak ya. Kita cukup tahu ya, kita tidak amalkan ya, mudah-mudahan kita tidak amalkan ya. Mudah-mudahan kita tidak amalkan. Perbudakan ada karena terjadinya peperangan. Jadi ini penting ya, orang-orang tahu ya, Islam datang, perbudakan sudah ada. Kenapa sampai ada budak? Karena ada peperangan. Tawanan perang itu apa yang kita lakukan terhadap tawanan perang? Pilihannya kita sudah bahas sebelumnya ya, dalam masalah ghanimah. Kalau tawanan perang itu bisa dibunuh, bisa dilepas tanpa tebusan, bisa ditebus, atau bisa juga dijadikan budak. Kalau anak dan perempuan ditawan itu tidak boleh dibunuh, dijadikan budak. Ya, anak dan perempuan tidak boleh dibunuh, dijadikan budak. Boleh ditebus, boleh. Itu anak dan perempuan. Nah, makanya zaman sekarang ada budak enggak? Makanya orang nanya, zaman sekarang nyari budak di mana? Coba tanya sama Rusia dan Ukraina, sekarang perang, enak. Ada orang kali tawanan-tawanan perang. Enggak boleh jual manusia. Ini enggak boleh. Haram ya. Menjual orang merdeka haram hukumnya. Menjual orang merdeka haram hukumnya. Proses orang jadi budak itu ada itu tadi, tawanan perang yang jadi budak. Ya, enggak bisa orang merdeka seperti Zaid bin Harisah kan dulu. Kalau dulu sebelum Islam datang, orang jadi budak itu gimana? Diculik juga bisa. Diculik dia dijadikan budak. Ya, itu tentang masalah perbudakan. Nah, Islam datang menghilangkan perbudakan tadi. Enggak hilang juga perbudakan, sebabnya tetap ada. Islam datang bukan menghilangkan perbudakan, tapi memanusiakan budak. Merdeka dia, budak dia, haknya ada, kewajibannya ada, posisinya ada, tapi dia dimanusiakan. Karena kita sampaikan sebelumnya bahwa tidak semua budak juga ingin merdeka. Ada budak yang ingin tetap mempertahankan privilege budaknya, tidak perlu kerja, tidak perlu memikirkan pemasukan, yang penting
pakaian ada, tempat tinggal ada, makan terjamin. Nah, itu budak. Karena budak dalam Islam dimanusiakan. Nah, sekarang kita bahas pembahasan yang baru yaitu al-wala. Al-wala. Wala, ini perwalian ya. Dalam pembahasan waris kita juga sudah bahas masalah wala ini. Salah satu asabah itu apa? Mu'tiq dan mu'tiqah. Hubungan yang terjadi karena seseorang memerdekakan budak. Fulan memerdekakan seorang budak, maka budak itu seolah-olah anak merdekanya gitu. Bukan anak baptis pula ya. Tapi anak merdekanya. Dia lahir kembali ke dunia sebagai orang merdeka, inilah bapaknya. Siapa bapaknya itu? Orang yang memerdekakannya. Umpamanya seperti itu. Umpamanya seperti itu. Tapi namanya apa tuh? Wala. Ya, al-wala secara bahasa ini asal katanya sama dengan wali. Al-qarabah, kerabat. Nah, jadi hubungan kekerabatan yang terbentuk karena seseorang memerdekakan orang lain. Orang yang memerdekakan dan orang yang dimerdekakan itu punya hubungan kekerabatan. Kekerabatannya disebut apa? Nah, ini al-wala. Wa syar'an, dan secara syara' usubatun. Usubatun ini asal katanya sama dengan asabah juga. Nanti dalam fikih waris kan ada nih asabah. Salah satu asabah bagi orang yang dimerdekakan adalah orang yang memerdekakannya. Usubah. Nah, usubah ini asal katanya apa? Ya, kekerabatan, kaitan, ikatan, bond. Ya, ikatan. Sababuha, sebab ikatannya, sebab terjadinya ikatannya apa? Zawalul milki, hilangnya kepemilikan. Anir raqiqi, dari seorang budak, bil itqi, dengan cara memerdekakan. Ya, hilang kepemilikannya dari seorang budak karena dia merdekakan budak tersebut. Apakah putus hubungan tuan dengan budak? Oh, memang hubungan perbudakannya putus, tapi hubungan kekerabatannya ada. Apa nama hubungan kekerabatan tersebut? Al-wala. Wala. Nah, ini oleh teroris ya. Sawi itu teroris enak. Teroris itu ada istilahnya al-wala wal bara. Ya, al-wala itu berarti loyalitas full. Bara itu berarti itulah bari, berlepas diri. Siapa yang dibenci, siapa yang disetiai. Nah, dan kita tidak nafikan sebenarnya kita sebagai orang Islam harus setia dengan agama kita. Berlepas diri kita dengan apa ya? Dengan setan. Itu yang jelas. Tapi orang ini kalau misalkan dia setankan yang bukan setan, ini bahaya. Dia kafirkan yang tidak kafir. Nah, di situ letak bahayanya. Makanya hati-hati ya. Al-wala wal bara. Ini wala dalam masalah fikih itu adalah hubungan kekerabatan antara budak yang dimerdekakan dengan orang yang memerdekakan dia. Jadi Bilal bin Rabah itu kerabat Abu Bakar. Bilal bin Rabah itu kerabat Abu Bakar. Lanjut. Ma yathbutu lahul wala. Man ya. Orang yang yathbutu ada tetap lahu baginya al-wala, hubungan wala. Siapa yang mendapatkan wala? Yathbutul wala'u lil mu'tiqi wa asabatihi. Yathbutu, tetap atau ada wala, tetap wala itu lil mu'tiqi, bagi orang yang memerdekakan. Ya, bagi orang yang memerdekakan, wa asabatihi, dan asobahnya, anaknya, bapaknya, saudaranya, dan seterusnya. Al muta'assibina bi anfusihim, yang muta'assibin itu artinya mendapat warisan secara asobah. Jadi katanya singkat tapi terjemahannya panjang. Muta'assibin, yang mendapatkan warisan secara asobah bi anfusihim, dengan diri mereka. Kan asobah ada asobah ma'al ghair juga kan, anak perempuan contohnya. Maka anak perempuan tidak termasuk di sini. Kenapa anak perempuan mendapatkan asobah kalau ada anak laki-laki? Anak laki dapat asabah mutlak. Makanya masuk di sini siapa? Anak laki-laki, paman, saudara, seperti itu. Anak perempuan tidak masuk. Yuqaddamu bi fawaidihi al-mu'tiqu fi hayatihi. Yuqaddamu, didahulukan
bifawaidihi, dengan faidah wala, dengan faidah hubungan tadi. Yang dapat faidah dengan hubungan tadi siapa yang didahulukan? Al-mu'tiq, yang memerdekakanlah yang dapat dulu fi hayatihi. Contohnya dia merdekakan budak, kemudian mati budak tadi. Pas budak itu mati, dia meninggalkan warisan banyak. Siapa yang akan mewarisi si budak tadi? Orang yang memerdekakannya, al-mu'tiq. Jadi didahulukan dengan faidah-faidah tadi karena dia memerdekakan siapa? Memang orang yang memerdekakan, al-mu'tiq, orang yang memerdekakan yang dapat. Kapan didahulukan dia? Fi hayatihi, dalam hidupnya, kalau dia masih hidup. Summa, kemudian kalau tidak ada dia, takunu li asabatil mu'tiqi. Summa takunu, kemudian adalah faidah itu li asabati al mu'tiq, bagi asabah si mu'tiq, bagi asabah orang yang memerdekakan tadi, anaknya, bapaknya dan seterusnya. Bitarbiyatihim fi irthihi, dengan apa? Dengan memelihara mereka dalam pewarisannya. Ya, dengan memperhatikan urutan. Jadi urutan asabah itu kan ada al-aqrab fal-aqrab. Kalau ada anak maka saudara tidak dapat. Kalau ada bapak maka saudara tidak dapat. Kan seperti itu. Ada anak, saudara tidak dapat. Ada bapak, saudara tidak dapat. Jadi tarbiyah itu di situ ya memperhatikan ya, tarbiyat fi irthihi illal akha wabnahu, kecuali saudara kandung dan anak saudara. Ya, kecuali saudara dan anak saudara. Bayangkan kemarin tabel waris kita, mayat, sampingnya ada saudara, di bawahnya ada anak saudara. Nah, ini pengecualian nih, pengecualian. Fayuqaddamani 'alal jad. Fayuqaddamani, maka didahulukan keduanya, diprioritaskan keduanya 'alal jaddi, di atas kakek. Nah, untuk urusan ini, untuk pewarisan wala, maka saudara lebih didahulukan daripada kakek. Ya. Kalau waris kan enggak. Saudara itu umpama hampir enggak dapat. Kalau di sini dapat karena dia didahulukan daripada kakek. Lanjut, hukmul wala. Hukum wala. Apa hukum wala? Hukmut ta'assubi bin nasabi. Hukum wala sama dengan hukum ta'assub, hukum berasabah dengan nasab. Jadi asabah sama dengan nasab. Wala itu mirip dengan nasab. Dalam apa? Dalam asabahnya, ta'assub. Jadi hukum wala adalah hukum berasabah dengan sebab nasab. Ya, orang dapat asabah karena nasab. Kalau ini dia dapat asabah karena wala, karena memerdekakan tadi. Dalam hal apa? Fi arba'ati asya'a, dalam 4 perkara. Yang pertama al-irthu bihi, mewarisi. Al-irthu bihi, mewarisi dengannya. Dengan sebab wala dia mewarisi. Tapi tentu mahjub ya, kalau ada ahli waris yang merdeka tadi yang lebih dekat, tentu yang jauh terhijab. Yang kedua, wa wilayatut tazwiji, dan perwalian menikahkan. Tazwij, menikahkan. Ini budak perempuan asal usulnya tidak jelas. Merdeka dia. Asalnya dari Afrika, bapaknya mana tidak tahu kita. Dia merdekanya di Payakumbuh. Tuannya sebelumnya siapa? Abid. Abid merdekakan dia. Mau nikah dia ternyata ya sudah Abid yang nikahkan. Abid jadi wali. Wa tahammulut diyati, dan menanggung diat. Abid sebelumnya budak, kemudian saya merdekakan si Abid. Membunuh Abid, tapi membunuh tidak sengaja. Kita katakan ketika terjadi pembunuhan yang tidak sengaja, maka diat bukan hanya dibayar oleh si pembunuh, tapi oleh keluarga besar si pembunuh. Ya, pembunuhan tidak sengaja ya, pembunuhan yang tidak sengaja atau syibhul amdi. Abid ngeprank orang, enak. Pakainya baju pocong, enak. Ternyata
Ah, atau terbalik, ada orang di kampung tuh suka ngeprank orang lain pakai baju kuntilanak, abit pakai helm hijau untuk memprank orang. Nah, nyamar jadi pocong, nyolong nanti kaji mati. Nah, itu kan pembunuhan tak sengaja. Nah, seperti itu bagaimana? Nah, dia membayar diat juga. Tapi yang bayar diat siapa? Bukan dia sendiri. Satu kaumnya itu. Kaumnya siapa saja? Nah, akli ya. Akal itu siapa tuh? Ah, yang asobah, yang ada dalam daftar asobah, pamannya, saudaranya, dan seterusnya. Termasuk wala ini, orang yang memerdekakan juga ikut bayar dia. Lanjut, wattaqaddumu dan terdepan dia, taqaddum terdepan dia, didahulukan dia, fi salatil janazah, dalam salat jenazah. Nah, itu 4 hal. Ah, tapi ada tambahan keterangan. Apa tuh? Wala tathbutu, dan tidak ada 4 ini. 4 ini tidak ada. Wala tathbutu. Tidak ada 4 ini. Limustahiqihi, bagi orang yang berhak tadi. Tidak ada 4 ini bagi orang yang berhak. Mustahiqi. Ini jamak muzakkar salim karena dia mudhaf hilang nun. Bagi orang-orang yang berhak. Illa inda faqdi asabatin nasab. Kecuali indah ketika faqdi tidak ada, faqdi tidak ada asobatin nasabi, asobah nasab. Kalau tidak ada asobah nasab, baru asobah wala. Seperti itu. Kalau ada asobah nasab, maka asobah wala tidak ada artinya. Ya, itu tentang asobah-asobahan. Asobah nasab lebih didahulukan daripada asobah wala. Nah, lanjut. Sekarang at-tadbir. At-tadbir. Tadbir ini simpelnya, kalau saya mati kamu merdeka, kata Tuhan. Contohnya seperti itu. Janji merdeka dengan kematian Tuhan. Janji memerdekakan budak dengan kematian Tuhan. Kalau wala tadi hubungan kekerabatan antara orang yang memerdekakan dengan orang yang dia merdekakan. Kalau at-tadbir adalah janji seorang tuan memerdekakan budaknya kalau dia mati. Mati saya merdeka kamu. Seperti itu. Ya. At-tadbiru lughatan an-nadharu fi awaqibil umuri. At-tadbir ini sama dengan tadabbur juga. Ya, tadbir, tadabbur. Apa itu artinya? Lughatan secara bahasa an-nadhru, menganalisis, memandang, menalarkan, menalar ya, nalar, nazar. Menalar apa yang dia nalarkan fi awaqibil umur, fi tentang awaqibi, akibat atau jangka panjang, belakang, al-umur, perkara-perkara. Ya, menalar atau menganalisis perkara-perkara panjang, akibat-akibat perkara. Ya, efek-efek di belakangnya lah. Itu namanya tadabbur. Tadbir. Kalau ini yang saya lakukan, ini yang akan terjadi. Kalau ini yang dia lakukan, ini yang akan terjadi. Itu namanya tadbir. Secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syara' ta'liqu itqin, menggantungkan memerdekakan, menggantung memerdekakan. Jadi kemerdekaan itu dia gantung, ya menggantung istilahnya ya. Min malikin, dari si pemilik budak itu, dengan apa dia gantungkan? Bil mauti, dengan maut atau dengan kematian. Itu yang kita sebutkan tadi. Kalau mati saya, maka kamu merdeka. Nah, akad ini tidak terlalu kuat ya. Akad ini bisa dibatalkan kalau budaknya ingin batal. Ya, bahkan tuan pun bisa membatalkan. Kita lihat contohnya. Ya, apa kata tuannya? Kalau saya mati, kamu merdeka.
Rukun-rukun tadbir. Rukun-rukun tadbir. 3. Salasatun. 3. Malikun, pemilik. Waraqiqun, dan budaknya. Wasighatun, dan sigat lafaz. Lafaznya cukup dari tuan saja, walaupun tanpa ijab kabul, walaupun tanpa saksi, ya, sah. Syurutul malikil mudabbir, syarat pemilik yang melakukan tadbir. Al-mudabbir yang melakukan tadbir. Syarat si pemilik yang melakukan tadbir salasatun, 3. Yang pertama al-bulughu, harus baligh, wal aqlu, dan berakal, wal ikhtiyaru, dan pilihan, memilih. Ikhtiar, memilih. Berarti memilih tidak terpaksa. Ya, al-ikhtiarnya tidak terpaksa, atas pilihan sendiri. Balik, berakal, tidak terpaksa. Walaupun dia kafir, sah berarti. Nah, ini akad muamalah. Syartur raqiqil mudabbar. Ini mudabbar. Syarat budak yang ditadbir. Kalau mudabbir, mentadbir. Kalau mudabbar, ditadbir. Satu isim fa'il, satu isim maf'ul. Syartur raqiqil mudabbir, syarat mudabbar, syarat budak yang ditadbir, kaunuhu ghaira ummi waladin. Adalah dia, kaunuhu ghaira, bukan, umma walad. Oh, nanti umul walad kita bahas ya. Budak yang hamil karena tuannya. Budak yang hamil karena tuannya, maka otomatis dia merdeka kalau tuannya mati. Otomatis. Walaupun tanpa akad tadbir. Pak katanya kepada budak perempuannya udah banyak melahirkan anak. Enggak, lah 7 anak. Pak katanya, nanti kalau saya mati kamu merdeka ya. Kecil budak pada si. Enggak perlu Tuan. Enggak perlu. Tanpa lafaz tadbir pun saya merdeka otomatis karena saya sudah melahirkan anak dari tuannya. Nah, budak ummul walad. Ummul walad. Lanjut. Syartu sighatit tadbir, syarat sighat lafaz tadbir. Syarat lafaz tadbir, lafzun yush'iru bihi. Lafaz yang memberi kesan, yush'iru, memberi kesan dengannya, dengan tadbir itu. Bisa sharih, bisa dengan kiasan juga. Contohnya, saya nanti berikan kamu kebebasan kalau saya mati. Nah, itu juga. Walaupun bukan saya merdekakan kamu. Ya, kalau saya mati nanti kamu jadi manusia terhormat. Contohnya seperti itu. Itu juga adalah lafaz kiasan. Kalau saya mati nanti kamu ambil ini. Nah, berarti kan yang bisa memiliki barang adalah orang merdeka. Itu kiasan juga. Suratut tadbir, bentuk tadbir. Ayyaqula Zaidun li'abdihi, bahwa berkata Zaid bagi hambanya, anta hurrun ba'da mauti. Anta, kamu, hurrun, merdeka. Kamu merdeka ba'da mauti, setelah maut saya, setelah kematian saya. Kamu merdeka setelah kematian saya. Au yaqula lahu, atau dia berkata, dabbartuka, aku tadbir engkau. Aku tadbir engkau. Nah, itu juga adalah di antara lafaz-lafaz tadbir. Ini juga jalan untuk memerdekakan budak ya. Jalan untuk memerdekakan budak. Kalau sebaliknya juga laku kan budak yang ditakdir itu dia akan si tuannya akan menjadi pewaris gitu kan. Ya. Akan menjadi wali. Kalau seandainya bentuk budak itu ditakdir, si tuannya meninggal, budaknya dapat warisan. Nah,
Tidak sebaliknya ya, tidak berlaku sebaliknya. Yang dimerdekakan tidak menjadi asabah bagi yang memerdekakan. Ya, yang dimerdekakan tidak menjadi asabah bagi yang memerdekakan. Dia mendapatkan kemerdekaannya saja. Ya, wala. Jadi yang jadi asabah yang memerdekakan saja. Itu umpama siapa berarti? Ya itulah pokoknya. Umpama kakek ya, kakek menjadi asabah. Kakek dan cucu perempuan. Kakek dan cucu perempuan. Kakek menjadi asabah bagi cucu perempuan, tapi cucu perempuan tidak bisa menjadi asabah bagi kakek. Umpamanya seperti itu. Asabah ini tidak semuanya timbal balik ya. Asabah tidak semuanya timbal balik. Nah, di sini juga tidak timbal balik. Tapi karena ini dikaitkan dengan kematian, ini erat kaitannya dengan wasiat ya. Batas wasiat berapa? Ini pembahasan kita. Hukum budak yang ditadbir. Hukmur raqiqil mudabbar fi hayati sayyid, dalam masa hidup tuannya. Ditadbir dia ketika tuannya masih hidup. Hukmul abdil qin, sama seperti budak full. Dia budak biasa, selama tuannya masih hidup dia tetap budak biasa ya. Jadi jangan merasa spesial pula. Falahu, maka boleh bagi tuannya. Falahu itu maksudnya boleh bagi tuannya. Boleh ngapain tuannya? At-tasarrufu fihi bi ghairi rahni. At-tasarrufu fihi, menggunakan dengannya. Jadi boleh dia memanfaatkan si budak tadi. Boleh dia memanfaatkan budak tadi bi ghairi rahni, dengan tanpa menggadaikan. Menggadaikan tidak boleh. Karena menggadaikan ini tidak jelas nih akadnya. Apakah hilang kepemilikan tuan dari budak atau tidak. Tergantung namanya. Kalau dijual mana jaleh belum. Kalau budak tadi dijual betul maka batal akad tadbir. Kalau digadaikan kan tidak jelas. Nah, kalau menggadaikan tidak boleh. Jadi budak tadi tetap boleh disuruh, boleh ini itu segala macam. Bahkan boleh menggunakannya apa? Walau bima yuzilul milka. Walaupun bima, dengan perkara yang yuzilul milka, menghilangkan kepemilikan. Walaupun hilang kepemilikan tuan tadi dari si budak. Jadi boleh tuannya menjual, boleh. Kalau dijual berarti batal akad tadbir. Atau dia hibahkan budak tadi boleh juga. Batal akad tadbir. Nah, wa yabtulu bihi tadbir. Dan batal dengan sebabnya tadbir tadi. Akad tadbir batal jadinya gara-gara si tuan menjual atau menghibahkan si budak. Wa annahu, dan sesungguhnya dia si budak itu idza mata sayyidu, jika mati sayyidu tuannya, jika mati tuannya, utiqa minats tsulusi, utiqa dimerdekakan dia, minats tsulusi dari sepertiga. Dari sepertiga. Apa contoh? Contohnya budaknya seharga 2 miliar. Harga budak ini 2 miliar. Warisan tuannya 4 miliar. Contoh ya. Harga budak ini 2 miliar. Warisan tuannya 4 miliar. Berarti total harta si tuannya berapa tuh? 6 miliar. Pas. Merdeka dia full. Tapi kalau harga budak 2 miliar. Peninggalan cash tuannya 1 miliar. Berarti total harta tuannya berapa? 1 miliar. Berarti yang merdeka berapa dia tuh? Sepertiga. Sepertiganya berapa? 1 miliar. Berarti 1 miliar berapa tuh? Harga budak 2 miliar. Berarti dia merdeka cuma separuh. Seperti itu ya. Itu tadbir. Ulang lagi ya. Harga budak 2 miliar. Warisan tuan 1 miliar. Berarti yang dimerdekakan dari budak ini berapa? Sepertiga dari total warisan. Nah, coba kita ganti angkanya. Bit. Harga budak 3 miliar. Harga budak 3 miliar. Peninggalan tuannya
3 miliar. Saya budak. Ya, selain budak. Kebunnya, rumahnya 3 miliar. Nah, sekarang budak ini ditadbir, mati ituannya. Berapa persen budak ini merdekanya? Hah? 2/3. Ya, 2/3%. Nah, itu nanti uh, tergantung ahli waris nanti. Itu yang hitung. Apakah rela nanti dimerdekakan full saja atau bagaimana. Tapi yang penting dia merdeka sesuai dengan kadar 1/3 dari total harta. Karena tadbir ini dikaitkan dengan kematian Tuhan. Ya, kalau dikaitkan dengan kematian berarti hukumnya berkaitan dengan hukum wasiat. Nah, itu namanya tadbir. Ini kan kita belajar cara memerdekakan orang aja nih. Ya, ada namanya tadbir. Nanti kita belajar umul walad. Sekarang kita masuk bab baru yaitu al-kitabah. Itu kalau tak ada lafaz takbir. Enggak, ini mesti pakai lafaz tadbir. Walaupun pakai lafaz tadbir. Enggak wajibah jadi. Berarti tidak bisa full. Enggak bisa full merdeka, tetap. Dihitung dari harta. Dihitung dari total. Bahkan kalau misalkan pilot nih tuannya ada utang, maka budak tadi dijadikan pembayar utang. Ya. Jadi tadbir ini enggak begitu kuat. Jadi harta si tuannya banyak. Itu lihat. Ya, batal akad tadbir. Ya, batal akad tadbir. Akad tadbir tidak kuat. Yang kuat nih, ini yang lebih kuat. Kitabah. Yang lebih kuat lagi nanti umul walad lebih kuat. Ya. Kalau harta tuannya 100 juta, nilai budak 3 miliar. Tidak jadi mereka. Kata takdir itu PHP. Tidak jadi mereka. Ya. Lanjut. Oh iya, kalau misalkan budak, kalau enggak minus ya, kalau masih ada juga, kalau ternyata harta tuan cuma budak itu satu-satunya, berarti dia 1/3 merdeka. Ya, minus yang susah ya. Utang tuannya 3 miliar, harga budaknya pas pula 3 miliar. Ya sudah, berarti budaknya langsung jadi pembayar utang tuan. Lanjut al-kitabah. Nah, ini akad kitabah namanya. Kalau kitabah ini apa? Budaknya nanya pada tuan, kalau saya ingin merdeka, saya mesti bayar berapa? Nah, itu kitabah. Ya. Ini wafir riqab yang berhak mendapatkan zakat. Salah satunya adalah hamba sahaya yang dijanjikan merdeka oleh tuannya. Kan itu kalau kita terjemahkannya, hamba sahaya yang dijanjikan merdeka oleh tuannya itu namanya apa? Mukatab. Akadnya kitabah. Dia bertanya kepada tuannya, kalau saya ingin merdeka, saya mesti bayar berapa? Tuannya bilang sekian. Maka dia berikan hak kepada budaknya tadi untuk berusaha mencari uang. Untuk menebus dirinya. Redeem, ya. Al-kitabatu lughatan, kitabah secara bahasa artinya ad-dhammu wal jam'u. Ad-dhammu mengumpulkan, al-jam'u juga mengumpulkan. Ad-dhammu, dhammah. Dhammu sama dengan dhammah ya. Dhammah itu disebut dhammah karena mulut kita nyatu. Wal jam'u dan menggabungkan, mengumpul. Dari budak tuannya bisa. Bisa, tuannya juga bisa. Ya, bisa juga dari tuan, bisa juga dari budak. Wa syar'an dan secara syara aqdu itqin bi lafziha. Akad memerdekakan dengan lafaz kitabah. Ha itu balik kepada kitabah. Dengan lafaznya, apa kitabah? Dia memerdekakan, akad memerdekakan tapi dengan lafaz kitabah. Contohnya apa? Katabtuka. Itu kalau dalam bahasa Arab, katabtuka. Dengan apa? Bi'iwadin, dengan upah atau dengan ganjaran, dengan kompensasi, dengan harga. Iwad itu nilai tukar ya. Dengan nilai tukar yang munajjamin, dicicil. Munajjam. Al-Quran itu turun secara munajjam. Apa arti munajjam? Dicicil, berangsur-angsur. Dicicilnya bagaimana? Binajmaini, dengan 2 kali angsuran. Dengan 2 kali angsuran fa'akthar, lalu lebih banyak. Atau lebih terjemahnya ya, atau lebih. 2 kali angsuran atau lebih.
Lanjut, arkanul kitabati, rukun-rukun kitabah, arba'atun, ada 4. 1 sayyidun, tuan, sayyid. Wa raqiqun, dan budaknya, ada tuan, ada budak. Wa iwadun, price, harganya berapa, tukarnya berapa. Wa sighatun, dan lafaz, ada sighat. Nah, syurutus sayyidil mukatibi, syarat sayyid, tuan yang mukatib, melakukan akad kitabah. Syarat tuan yang melakukan akad kitabah. Thalathatun, ada 3. Al-ikhtiyar, sama. Al-ikhtiyarnya tidak terpaksa. Ikhtiar tidak terpaksa. Wa ahliyatut tabarru'i, dan ada keahlian untuk berderma. Tabarru' itu melakukan tindakan kebaikan, ya. Kegiatan filantropis. Boleh dia bersedekah tanpa izin wali, boleh dia, itulah. Cakap. Ini bukan semua transaksi, ya, tapi transaksi yang bukan yang tanpa feedback. Tabarru' itu artinya transaksi infak saja. Transaksi istilahnya one side. Ya. Tabarru' itu transaksi satu arah saja. Tabarru'. Kalau transaksi yang dua arah itu biasanya disebut tasarruf. Ya. Ini tabarru' satu sisi tapi dia tidak dapat ganti. Kalau misalkan dia mengeluarkan harta dapat ganti, itu namanya tasarruf. Wa ahliyatul wala, dan ahli menjadi wala. Ahli dia menjadi wali. Ya, dia bisa menjadi wali nanti. Kalau dia merdekakan orang ini, dia bisa jadi wali. Nah, terus syarat budaknya lagi. Tadi syarat tuannya, sekarang syarat budaknya. Budak yang akan diberikan akad mukatab tuh, akad kitabah, apa syaratnya? Salah satu, 3. 1 taklif. Nah, mukallaf, nak boleh anak bayi nak. Aciknya kan anak bayi baru lagi tak. Kalau kamu bayar saya 3 miliar, kamu merdeka. Ya, cik bayi. Mana tahu dia. Ya, budaknya yang gila juga enggak boleh. Termasuk budaknya yang sudah pikun enggak boleh juga. Wal ikhtiyar, dan budak tadi juga enggak boleh dipaksa kitabah. Budak tidak boleh dipaksa untuk kitabah. Pilih aja dia enggak mau. Terus wa alla yata'allaqa bihi haqqun lazimun. Allah, bahwa tidak yata'allaqa, tergantung, bihi, dengan si budak. Apa yang tidak tergantung dengan si budak? Haqqun lazimun, kewajiban yang wajib. Hak yang wajib, kewajiban yang wajib. Contohnya si budak tadi merusak kebun orang lain atau membunuh kambing orang lain, sehingga dia harus menuntaskan dulu hutangnya tadi dengan bekerja atau yang lain sebagainya. Maka dia tuntaskan dulu hutangnya tadi, baru kemudian dia boleh dikitabahkan. Itu tentang syarat budaknya. Terus syurutu iwadil kitabati, syarat price kitabah, syarat harga kitabah. Arba'atun, 4. Ayakuna malan, bahwa adalah dia berupa harta. Harus harta, ya. Apa kata Tuhan pada budaknya, kalau kamu bisa loncat 4 meter, tidak bisa. Itu bukan harta. Gimana mau nyicil 4 meter? Loncat dia setengah meter, enak. Loncat dia 8 kali, ya. Aku dicicil kan, ada cerita. Wa ayakuna ma'luman, dan bahwa adalah dia ma'luman, diketahui, jelas. Kamu bayar kepada saya 8 amih, kok 8 amih orang Jakarta kan enggak tahu ada enak. Makluman harus jelas. Kamu kasih pada saya 1 liter emas, kok liter bahre atau liter sarden atau liter bensin enggak. Panjang. Wa ayyakuna muajjalan, dan bahwa adalah dia muajjalan, ditangguhkan.
ila ajalin ma'lumin, sampai kepada ajalin masa yang maklum diketahui. Harus dikasih ini ya, harus dikasih tenggat waktu yang diketahui. Kalau kamu bayar sekarang 3 miliar maka kamu merdeka. Sekarang dia minta, tidak bisa. Itu tidak ada takjil. Tidak diberikan dia tangguh waktu. Harus diberikan tangguh waktu. Terus wa an yakuna munajjaman, dan bahwa adalah dia munajjaman, dicicil, binajmaini, dengan 2 cicilan, fa aktsar, atau lebih. 2 kali cicilan atau lebih. Itu baru muqaddam. Ini sebenarnya kenapa 2 kali cicilan? Untuk meringankan budak. Ya, budak ini tidak bisa dia megang duit banyak-banyak. Nah, dia ansu-ansua dulu. Nah, terus syartus sighatil kitabah, syarat lafaz kitabah, antakuna bilafzin yush'iru biha, bahwa adalah dia bilafzin, dengan lafaz yang yush'iru biha, memberi kesan dengannya, memberikan makna kitabah. Itu syarat. Sekarang efeknya lagi ya. Oh, nanti efeknya setelah itu. Suratul kitabah, contoh bentuk kitabah. Karena bentuk kitabah ini, suratul kitabati, bentuk kitabah, ayyaqula Zaidun, bahwa berkata si Zaid, li abdihi, bagi budaknya, kata si Zaid bagi budaknya, katabtuka ala dinaraini, aku kitabahkan engkau, katabtuka, aku kitabahkan engkau, ala dinaraini, atas 2 dinar. 8 juta budak. Murah udah, enak. 2 dinar. Budak tuh ada spek-speknya ya, kalau di pasar budak enak. Ini budak untuk belajar bahasa asing. Wah, itu. Ya. Budak, ada lagi budak, ini budak punya bakat nyanyi ya. Jadi kan seperti itu. Memang untuk menyanyi saja dibeli budak. Ya, ini budak untuk belajar matematika. Ya, matematika India dulu kan juga terdepan dengan Persia. Orang-orang bujang susah nikah, enggak? Nah, ini budak, cari budak yang cantik. Karena boleh ya, halal. Tapi nanti kaitannya dengan umul walad. Setelah ini kita bahas ya, budak kalau istilahnya digauli oleh tuannya sampai melahirkan, itu namanya umul walad. Hukum-hukumnya bagaimana? Setelah ini kita bahas. Nah, katabtuka ala dinaraini tadfa'uhuma, kamu bayar keduanya, li, kepada saya, tadfa'uhuma li, kamu bayar keduanya kepada saya, bayar keduanya maksudnya 2 dinar itu kepada saya, fi syahraini, dalam 2 bulan ini. Nah, dalam 2 bulan ini carilah 2 dinar. Pergi dia ke bas. Bulan ini enggak dapat 4 juta, langsung dia bayar pada bulan besok, datang lagi dia ke bas, ambil 4 juta, bayar lagi, lunas. Fi kulli syahrin dinarun, pada setiap bulan dinar, 1 dinar. Ya. Pada setiap bulan 1 dinar. Fa in addaitahuma li, fa in addaitahuma li, fa in, maka jika addaitahuma, kamu bayar 2 dinar itu, kamu bayar 2 dinar itu, li, pada saya, fa anta hurrun, maka kamu merdeka. Kalau kamu bayar keduanya pada saya, maka kamu merdeka. Fayaqulul abdu, maka berkata si budak, qabiltu, saya terima. Oke, itu kitabah. Ini tuannya nyuruh budaknya untuk magang jadi orang merdeka dulu ya. Sebelum merdeka dia magang dulu jadi orang merdeka. Walaupun belum merdeka secara penuh, tapi budak tadi diajarkan untuk nyari duit. Ya, nanti sudah merdeka paniang, enggak, shock culture. Tadi kulturnya adalah kultur orang-orang budak, sekarang kulturnya adalah kultur orang-orang merdeka. Gimana jadinya? Paniang nanti.
Diajarkan dulu sedikit-sedikit gimana rasanya jadi orang merdeka. Hukmul kitabati, hukum kitabah. Apa hukum kitabah? Efek hukumnya nih ya. Efek hukumnya apa? Itqul mukatabi. Merdeka si mukatab. Merdeka si mukatab biada jami'il mal, dengan menyerahkan, menyerahkan, melaksanakan jami'il mal, seluruh harta. Serahkan seluruh harta, maka merdeka si mukatab. Ini yang agak menyakitkan mungkin ya. Wa jawazu fasakhi aqdiha, dan boleh membatalkan akadnya. Boleh membatalkan akadnya. Bagi siapa? Lahu, bagi si budak. Si budak boleh membatalkan akad. Pak kata tuannya, kalau kamu bayar 2 dinar kamu merdeka. Kata budaknya, oke. Malam dia mikir lagi, kalau merdeka susah saya nyari kerja. Paginya pergi dia pada tuannya, dia bilang, tuan enggak jadi. Enggak masalah, batal akadnya. Budak boleh membatalkan akad, tuannya enggak boleh membatalkan akad. Qabla dzalika, sebelum itu. Sebelum dia bayar, dia batalkan boleh. Sebelum dia bayar, maka boleh dia batalkan. Wa adamu jawazihi, dan tidak boleh membatalkan, maksudnya lisayyidi, bagi si tuan. Tidak boleh membatalkan bagi si tuan. Illa in ajazal abdu an adain. Illa kecuali in ajazal abdu, jika lemah si budak, jika tidak mampu si budak, an adain, dari membayar. Kalau tidak mampu budak membayar, maka boleh si tuan membatalkan akad kitabah. Berarti budak ini tidak pandai nyari duit. Kan seperti itu saja, simpel ya. Simpel aja tuannya. Kamu saya merdekakan kalau kamu bayar sekian. Nyata tidak dibayar-bayar juga oleh hambanya. Tuannya ngomong aja. Berarti kamu tidak pandai nyari duit. Kalau tidak pandai kamu nyari duit, berarti ya sudahlah. Tidak usah kita merdekakan. Itu kira-kira. Apalagi? Wa jawazu tasarrufil abdi fil malil ladzi baina yadayhi bima la tabarru'un fihi wala khatrun. Jawazu tasarruful abdi, dan boleh menggunakan si budak, boleh si budak menggunakan. Tasarruful abdi itu maksudnya aktivitas keuangan, tadi kita sampaikan. Boleh si budak tasarruf, memakai apa? Fil mal, pada harta, alladzi baina yadayhi, yang ada baina yadayhi, di tangannya. Kalau budak tidak boleh pakai duit, tidak boleh budak pakai duit karena dia tidak memiliki apa-apa. Tapi budak mukatab, dia berhak memakai duit. Itu bedanya mukatab. Mukatab ini separuh budak, kira-kira ya. Baina yadaihi. Tapi yang bagaimana? Bima la tabarru'un fihi, dengan perkara yang tidak tabarru'. Tabarru' ini yang kita sebutkan tadi ya, yang istilahnya memberi saja tanpa feedback. Bersedekah tidak boleh dia. Kalau membeli boleh, beli barang boleh. Dengan perkara yang tidak ada tabarru' dalamnya, tidak ada ya sedekah di dalamnya, wala khatrun, dan tidak ada pula kekhawatiran atau ketakutan. Tidak berisiko lah. Yang tidak berisiko boleh dia mengeluarkan duit. Tidak boleh dia beli kredit, karena itu berisiko. Lanjut, wa wujubu daf'i aqalli mutamawilin ala sayyidi lil abdi, dan wujub daf'i, membayar aqalli mutamawilin, seminimal barang yang berharga. Mutamawil itu artinya barang berharga atau barang yang bisa dihargai. Siapa yang wajib membayar? Ala sayyidi, atas si tuan, lil abdi, untuk hambanya. Jadi tuan kasih barang berharga satu untuk budaknya yang merdeka tadi. Ya. Jadi dia membayar sekurang-kurang barang berharga kepada si budak, au hattihi anhu, ya, atau sebagiannya, menggantinya, hat, ya, anhu, darinya si budak.
atau menggantinya, ya, atau yang semacamnya gitu ya. Mementonya nih ya, kenang-kenangan. Kalau dulu di Eropa seperti itu ya, budak merdeka dikasih pedang kayu misalkan. Ini kalau di film Harry Potter kasihnya kaos kaki. Nah, kaos kaki si Eneng ya. Nah. Aduh. Lah, yuk. Nyebut aja kita ya. Al-Mustauladah. Al-Mustauladah. Nah, ini sama dengan Ummul Walad. Judulnya bisa Ummul Walad, bisa juga Mustauladah. Budak yang melahirkan anak bagi tuannya. Mustauladah itu artinya budak yang melahirkan anak bagi tuannya. Al-mustauladatu, mustauladah itu siapa tuh? Hiyal amatu, dia adalah budak allati yang wada'at melahirkan. Wada'at melahirkan. Apa yang dia lahirkan? Matajibu fihi ghurratun. Yang dia lahirkan adalah perkara atau anak tajibu fihi ghurratun, yang wajib padanya ghurratun. Wajib padanya itu diat ghurrah. Berarti anak ini lahir setelah 4 bulan dalam kandungan. Perhatikan ya. Anak setelah 4 bulan dalam kandungan. Perempuan hamil 6 bulan oleh Abid ditapuak paruiknya. Ajam paruiknya tapuak. Tapuak dikajuan oleh Zabid. Keguguran. Bayi ghurrah. Ya. Tapi kalau sebelum 4 bulan, nah ini khilafiyah. Karena roh belum ditiupkan. Nah, kenapa dia sampai melahirkan? Bi'ihbali sayyidihi. Dengan perbuatan tuannya. Ihbal itu perbuatan menghamili ya. Ihbal itu perbuatan menghamili. Siapa yang berbuat menghamili? Sayyidiha. Tuannya. Tuannya yang menghamili. Tuannya bagaimana? Al-hur. Ini jelasnya tuannya yang merdeka. Ada pula budak yang menikah dengan orang merdeka. Tapi orang merdeka ini bukan tuannya. Ada pula budak yang menikah, tapi yang menikahinya bukan tuannya. Boleh jadi yang menikahinya adalah budak lain. Jadi ini umul walad. Tuannya menghamilinya, kemudian dia melahirkan anak bagi tuannya tadi. Apa hukum mustauladah ini, umul walad ini? Hukmul mustauladati annaha tu'taqu. Sesungguhnya dia dimerdekakan. Siapa yang merdeka? Hiya, dia. Wa waladuha, dan anaknya. Bimautis sayyidi, dengan matinya si tuan. Dengan matinya si tuan, maka dia merdeka otomatis. Min ra'sil mal, dari pangkal harta. Maka di sini tidak berlaku sepertiga-sepertiga tadi. Ya, di sini tidak berlaku sepertiga-sepertiga wasiat. Kenapa? Karena dia ra'sil mal, karena dia pokok harta. Nah, jadi kalau tadi tadbir yang diperhatikan adalah sepertiga harta, kalau ini tidak ada diperhatikan sepertiga harta. Ya, dia ini pokok hartanya nih. Wa anna lisayyidi alintifa'u biha. Dan boleh bagi tuan, lisayyidi boleh bagi tuan alintifa'u biha, memanfaatkan si umul walad, memanfaatkan budak perempuan tadi. Boleh dia sewakan budak perempuan tadi, boleh. Boleh dia pinjamkan budak perempuan tadi, boleh. Ya. Dijual enggak boleh. Dijual enggak boleh. Dan boleh pula bagi si tuan ngapain lagi? Nah, ini perhatikan. Watazwi juha. Nah, boleh pula bagi tuan menikahkan si budak tadi. Tapi mesti istibra' dulu ya. Dalam kitab nikah kita sudah pelajari itu. Istibra' dulu.
ijbaran, secara paksa. Boleh juga dia nikahkan secara paksa budak. Tapi setelah istibra. Dia melahirkan, ternyata keguguran. Melahirkan keguguran. Enak, istibra dia dulu. Nah, suruh nikah dengan si fulan, kata tuan. La rahnuha, tidak boleh menggadaikannya. Menggadaikan tidak boleh. Kalau menggadaikannya, sekarang budak itu dinikahkan oleh tuannya kepada fulan dengan seseorang. Kan budak itu masih milik si tuan. Budak masih milik si tuan, masih bisa merdeka. Tapi kalau dia jual itu hilang kepemilikan tuan tadi, itu hilang akad. Tidak boleh dijual. Ummul walad tidak boleh dijual. Ini salah satu cara untuk menghilangkan perbudakan. Wala tamlikuha min ghairiha, dan tidak boleh pula tamlikuha, memilikannya dengan cara menghibahkan atau menjualnya. Memilikannya, bukan memilikinya ya, memilikannya min ghairiha, dari selain si budak tadi. Kalau dia katakan kamu boleh memiliki dirimu sendiri, maka itu berarti dia merdekakan budak perempuan. Dimilikkan pada orang lain tidak boleh. Ya, dijual tidak boleh, dihibahkan tidak boleh. Itu makanya kita katakan ini hampir mirip statusnya dengan istri, mirip dengan istri. Tidak kita katakan 100% mirip ya. Tidak kita katakan 100% mirip. Iya, kalau budak perempuan jadi mustawladah, ya seperti itu hukumnya. Lanjut. Hukmu man habalat minal ima'i min ghairi malikiha. Ini hukum man, orang habalat yang hamil dia. Hukum orang yang hamil minal ima, dari budak perempuan. Jadi dia budak perempuan hamil dia. Hamilnya sebab apa? Min ghairi malikiha. Min ghairi, dari selain malikiha, tuannya. Bukan tuannya yang menghamilinya. Gimana caranya? Kalau ummul walad kan dia hamil karena tuannya. Nah, sekarang yang menghamilinya bukan tuannya, bisa jadi sesama budak, suaminya budak, dia budak. Seperti Sumayyah binti Khayyat ya. Bapaknya Ammar bin Yasir, suaminya Yasir bin Amir. Suami budak, istri budak, anak juga budak. Nah, gimana ceritanya nih yang seperti ini? Hukmu man habalat minal ima'i min ghairi malikiha, hukum orang yang hamil dari budak, dari selain tuannya, binikahin, dengan sebab nikah, au syubhatin, atau watak syubhat, salah gaul, salah digauli, tidak sengaja, malam-malam lampu mati, masuk dia ke kamar ini. Nyata nih kamar budak, salah masuk dia. Ya, itu watak syubhat ya. Watak syubhat bukan zina. Au zina, ini baru zina atau zina. Pokoknya yang menghamilinya bukan tuannya, apa hukumnya? Nah, perhatikan. Annaha la tasiru umma waladin lahu. Sesungguhnya dia la tasiru, tidak menjadi umma waladin lahu, ummul walad bagi si tuan atau bagi orang yang menggaulinya tadi. Dia tidak jadi ummul walad. Dia memang jadi istri kalau dengan nikah. Kalau syubhat ya jadi syubhat dia. Kalau zina tidak ada hubungan apa-apa. Wa in malakaha, walaupun kemudian dia dimiliki oleh orang ini. Wa in malakaha. Contoh, fulan menggauli budak perempuan orang lain. Fulan menggauli budak perempuan orang lain tidak sengaja. Dia kira istrinya, ternyata budak orang. Contoh. Hamil ternyata dia. Kemudian setelah hamil dia beli budak nih. Saya tidak sengaja menghamili budak bapak, saya beli aja lah budak ini biar dia jadi punya saya. Karena dia mengandung anak saya contohnya. Itulah kira-kira katanya ya enggak. Kan kalau watak syubhat itu nasab berlaku ya. Watak syubhat nasab tetap berlaku. Walaupun nasab berlaku tapi dia tidak jadi ummul walad di situ. Tapi kalau misalkan sudah lahir anaknya, dia buat anak satu lagi, melahirkan pula si perempuan ini, baru ketika itu dia jadi ummul walad. Ya. Nasabnya nasab waris saja. Ya, nasabnya nasab waris. Kalau istri orang enak. Kalau istri orang tidak bisa. Tidak bisa. Istri orang, anak istri orang itu tetap nasab pada suaminya.
Karena kita tidak bisa pastikan bahwasanya anak ini anak dari orang yang cuma mau watak sekali. Jadi kalau foto syubhat istri kurang misalnya, Ah. bayi Bayano saja, mahar misil saja. bayi Pak. Ya, mahar misil saja. Ya, karena nasab tetap li firash. Jadi yang kondisi yang Ya, ini budak. Ya. Ini budak pasti yakin kita memang budak ini tidak pernah disentuh, hamil dia, berarti ini pelakunya. Watak syubhat. Ya. Dia beli, kemudian budak tuh melahirkan dia, belum jadi umul walad. Kenapa? Karena hubungan badan tadi terjadi saat si budak perempuan berada di bawah tanggungan orang lain. Berada di bawah kepemilikan orang lain. Lanjut. Wa anna waladaha fi syubhati, dan sesungguhnya anaknya dalam watak syubhat tadi hurun, merdeka. Anaknya merdeka. Yang perempuan tetap budak. Kenapa? Karena bapaknya merdeka. Bapaknya merdeka, anaknya juga merdeka. Nah, budaknya tidak ikut merdeka. Wa fi ghairiha, dan pada selain itu, misalkan si budak perempuan ini berzina dia, atau menikah pula dia dengan budak, maka raqiqun limalikil amma, maka anaknya juga raqiqun, budak pula anaknya. Ibunya budak, anaknya juga budak. Punya siapa? Kalau anaknya budak, siapa pemiliknya? Limalikil amati, bagi si pemilik amah, bagi si pemilik budak perempuan, maka tuannya sama. Ya, itu budak. Wallahu a'lam. Khatam kita. Tidak jadi 2 kali pertemuan. 1 kali pertemuan. Ya, alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi karena kitab kita sudah khatam nih, kita syukuran aja ya. Ayo, mari kita minum. Insyaallah nanti Al-Husam akan melakukan kajian integral. Kita akan buka universitas informal. Jadi akan belajar bahasa Arab, nahwu, sharaf, fikih, tasawuf, dan juga tauhid. 5 ilmu ini paling tidak. Kemudian bahasa Arab juga akan kita buka juga kelas muhadasah. Jadi 1 paket ya. Ini kan fikih aja nih. Ini kan fikih saja. Jadi kita buka kegiatan seperti itu dan kita usahakan acaranya itu apakah setelah asar atau malam, sehingga dalam gambaran kita sekarang anak-anak misalkan dia kuliah pagi atau sekolah SMA pagi atau SMP pagi, siangnya mereka belajar kitab. Seperti santri ngalong. Ya kan? Boleh ya untuk perempuan. Siang. Ya, iya kayak gini lah. Atau paling tidak ba'da asar. Karena takutnya anak-anak sekolah kan pulang jam 3. Ba'da asar. Ya istilahnya sehari 1 jam mungkin. Sehari. Kita ini kan agak-agak ngebut juga sebenarnya. Kadang 3 jam ya. Ya. Jadi sehari mungkin kalau pada asar sampai maghrib kan mungkin 1 jam atau 2 jam bisa ya pada asar. Jadi target kita seperti itu, nahwu, sharaf, fikih, tauhid, dan tasawuf, akhlak ya. Jadi targetnya 2 tahun. Targetnya 2 tahun. Tapi ya kelasnya kelas informal seperti itu. Kelasnya kelas informal. Iya, bisa jadi 5 kali. 5 kali seminggu. Tapi semuanya. Ya, intensif memang. Nanti tamat ada gelarnya. Bisa ya, yayasan bisa memberikan gelarnya. Ya, kan banyak orang sekarang motivator enggak kuliah tapi galanya belakang banyak, enggak. MSG, MSc, setelah dipelajari, oh ini gelar dari itu diakui ya. Ya, gelar seminar diakui itu. Ya, CCC, public speaking aja ada gelarnya. Atau gelar-gelar kelas-kelas hipnotis. Kelas bekam ada juga Mbak digelar, Kak? Mbak ya? Ada juga tuh. Ya, kalau yang mengadakan pelatihannya yayasan gitu kan. Kita dikasih gelar. Nah, jadi target kita seperti itu. Ya, karena kalau ngaji bahasa Arab beda dengan fikih ya. Fikih kadang-kadang kita ndak ikut jinayat, nanti tiba-tiba kita masuk dalam bab itik, enggak masalah. Kalau bahasa Arab enggak bisa.
Apalagi kaji-kaji awal tuh, kaji alamatul i'rab, i'rab itu 4, rafa, nasab, khafat, jazam itu harus hadir. Nah, maka kita buatkan nanti ya kelas intensif untuk ilmu syariat. Tapi itu level 1. Nanti ada lagi kalau mau lanjut lagi. Ya. Jadi kajian tidak cuma ini saja. Mungkin nanti ini digabung ya. Kalau kita lanjut dengan kitab lain, insya Allah digabung dengan kelas di Al-Husam. Tetap boleh belajar di sini Bu ya. Ah, insya Allah. Tak bisa dipakai kelas ini ya. Kalau barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secepatnya, sedang digodok. Tapi targetnya tahun ajaran baru. Juli lah. Targetnya tahun ajaran baru. Ya. Tentu kita susun juga dulu kurikulum.